2012. Yang pertama dari Badan Diklat Kejaksaan, apakah sudah hadir Pak Afrizal? Sudah Bapak, izin Pak, sudah. Siap, selamat siang Pak, selamat bergabung, terima kasih Selamat siang Pak Bapak. Afrizal. Kemudian yang kedua dari Perpusnas, apakah sudah ada dari Pusdiklat Perpusnas? Oh ya, dengan Pak Akil ya. Audionya nggak nyampe ke sini Pak. Selamat siang Pak Akil. Ya, siang Pak. Oh siap, dengan Pak Akil. Terima kasih. Dari Jawa, BPSDM Jawa Tengah, apakah sudah bergabung? Hadir Pak. Oh Hadir, ya, sudah bergabung. siap. Terima kasih Pak Lilik. Dari Jawa Tengah, dari BPSDM Provinsi Bali, apakah sudah bergabung? Siap, hadir Bapak. Siap, terima kasih Pak. Dari BPSDM Nusa Tenggara Barat, dari NTB, Siap, apakah sudah siap bergabung? Pak. Siap. Selamat siang Bu Ella, terima kasih Siang kehadirannya. Pak. Kemudian dari Sulawesi Tenggara, apakah sudah bergabung Bapak Ibu? Izin Pak, Sulawesi Tenggara kita bergabung. Siap dengan Pak Rainal, selamat Iya bergabung Pak. Pak Rainal. Kemudian dari Sulawesi Selatan, apakah sudah bergabung? Ini sudah bergabung, saya lihat nih ada Bu Eka. Iya, hadir Pak. Siap, terima kasih Bu Eka. Kemudian dari Kabupaten Gorontalo, apakah sudah bergabung? Siap Pak, hadir. Siap. Selamat siang Bu Rosdiana. Selamat Kemudian siang Pak. Baik. Kemudian dari BPSDM Papua Barat, Hadir apakah sudah Pak. bergabung? Pak Charles, Hadir. hormat Pak Charles. Kemudian yang terakhir dari Kementerian Pertanian, dari Balai Pelatihan, hadir. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Bapak Ibu, kehadiran perwakilan lembaga sudah lengkap semuanya. Oleh karena itu, di rapat pada siang hari ini bisa kita mulai. Pertama-tama Bapak Ibu kami serahkan ke koordinator kegiatan pelaksanaan diklat di lembaga terakreditasi. Kepada yang kami hormati Bapak Rohman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Junwarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak Ibu mohon izin ini karena kondisinya saya baru selesai dari ini nih, belum sempat ini, jadi mohon maaf ini masih pakai pakaian seperti ini. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Junwarman atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh PIC dari Diklat PIP di Lembaga Diklat Terakreditasi. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena Bapak Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang sedianya siang hari ini akan memimpin rapat pada siang hari ini, beliau berhalangan karena masih ada rapat yang lain. Jadi tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan salam hormat kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, mengawali pertemuan pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala partisipasi Bapak Ibu dari 17 lembaga yang kami kirimi surat, dan tentunya ini kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena terjadi perubahan waktu pelaksanaan diklat selama 2 kali. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini semata-mata karena dinamika kebutuhan diklat PIP ini yang terakhir kami fokuskan kepada diklat pembinaan ideologi Pancasila bagi para dosen pendidikan Pancasila dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, rapat selanjutnya kami serahkan secara teknis kepada Pak Junwarman laporan yang kami terima dari 10 lembaga diklat yang akan bersama-sama dengan kami untuk menyelenggarakan diklat secara daring ini. 4
kalau tidak salah telah menyampaikan daftar peserta, usulan peserta yang itu nanti akan kami proses ke dalam LMS yang kami miliki. Selanjutnya juga nanti akan disampaikan peran apa atau tugas apa yang kita lakukan secara bersama-sama, mana yang menjadi tugas BPIP, kemudian mana yang menjadi tugas Bapak Ibu semuanya di lembaga diklat terakreditasi. Kurang lebihnya itu pengantar dari kami. Selanjutnya kami serahkan dengan hormat kepada Pak Januarman dan rekan-rekan semuanya. Mohon disampaikan secara jelas, secara rinci, secara detail apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf karena Pak Direktur tidak bisa hadir pada kesempatan siang hari ini dan kami terpaksa untuk mewakili. Kurang lebihnya itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih Pak Rohman untuk kata pengantar dan sambutan di kegiatan rapat pada siang hari ini serta arahannya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke teknis pelaksanaan. Mohon izin kami share screen. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama pelaksanaan diklat PIP ini diselenggarakan secara daring, full daring Bapak Ibu dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Kemudian calon peserta yang akan kita diklatkan itu adalah kualifikasi pertama sesuai dengan surat yang pernah kami kirimkan sebelumnya. Apa saja yang menjadi kriteria dari kualifikasi pertama? Di dalam surat sudah kami sampaikan bahwa yang menjadi kualifikasi pertama ini Bapak Ibu yaitu fungsional ahli pertama, kemudian fungsional keterampilan ke bawah, kemudian jabatan pelaksana. Bisa dari unsur PNS, bisa juga dari unsur P3K. Atau yang kita sebut sekarang sebagai ASN, Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rohman bahwa kami sudah mengundang 17 lembaga yang akan mengikuti, kemudian ada 10 yang bersedia di waktu yang sama, yaitu di tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember. Kemudian Bapak Ibu, 10 lembaga yang dimaksud adalah dari Badiklat Kejaksaan RI, kemudian dari Pusdiklat Perpustakaan Nasional, kemudian yang ketiga dari BPSDM Jawa Tengah, kemudian dari BPSDM Provinsi Bali, dari BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, BPSDM Kabupaten Gorontalo, BPSDM Provinsi Papua Barat, dan yang terakhir adalah Balai Besar Pelatihan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi nanti secara bersama-sama Bapak Ibu kita akan mengikuti diklat PIP yang akan diselenggarakan kerjasama dengan PPIP dalam hal ini digabungkan di dalam satu link Zoom. Berikutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, hingga saat ini tadi beberapa dari Bapak Ibu ada yang saya sudah hubungi satu persatu, yang sudah ada datanya, yang sudah kami terima datanya itu yang warna merah Bapak Ibu. Data pesertanya itu dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah, kemudian BPSDM Sulawesi Selatan, dan BPSDM Kabupaten Gorontalo. Tadi kami tanyakan bahwa beberapa masih berproses untuk datanya. Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan, izin jika berkenan kami coba tanyakan konfirmasi ulang ya Bapak Ibu.
untuk data peserta yang dibutuhkan untuk kegiatan diklat ini. Yang pertama, kami persilakan dari Badiklat Kejaksaan, Bapak, mohon izin. Iya, Pak. Siap. Mohon izin Pak Afrizal untuk data peserta, apakah sudah ada atau masih berproses? Datanya sudah ada nih, Pak. Segera saya kirimkan ke WA Bapak ya. Baik, baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Afrizal. Siap. Yang kedua dari Perpusnas, dari Pusdiklat Perpusnas, apakah sudah siap datanya Bapak? Baik, Pak, untuk dari Perpusnas data sedang dikumpulkan. Belum semuanya, Pak. Mungkin sudah 90% pesertanya. Hanya saja perlu nanti ada cek lagi, Pak, karena kan ini persyaratannya untuk pratama ya, Pak. Nah, sementara yang diusulkan ada beberapa yang jabatan fungsional muda, itu apakah masih diperbolehkan gitu, Pak? Baik, baik Pak Akil, terima kasih banyak untuk informasinya. Nanti semoga datanya bisa kita dapatkan secepatnya ya Pak. Nanti untuk data nanti kalau sudah final bisa dikirimkan ke kami di grup atau melalui Japri ke saya. Terima kasih Pak Akil. Baik, Pak. Berikutnya dari BPSDM Bali, Provinsi Bali. Ya Bapak, dari Provinsi Bali datanya sudah siap. Setelah Zoom kita akan kirimkan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra untuk informasinya. Berikutnya dari NTB, Bu Ella, mohon izin. Oke, izin Pak, untuk data kami sudah siap. Sebentar kami kirimkan selesai acara. Baik. Terima kasih banyak Bu Ella. Berikutnya dari Sulawesi Tenggara, Pak. Ya, izin Pak, dari Sulawesi Tenggara itu data pesertanya masih sedang dikumpulkan ya, karena para peserta juga kemarin kami baru kirimkan surat pemanggilan pesertanya, jadi beberapa OPD itu masih sementara mengajukan, jadi untuk datanya sementara kami kumpulkan. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Reynald. Berikutnya dari Papua Barat, Pak Charles. Oh ya, Pak. Izin Pak, kalau dari kami mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebagian juga belum, kami sementara proses pengumpulan, kemudian mungkin yang sebagian karena kemarin kami bersurat, kemudian dalam suratnya kami sertakan link dalam link pendaftaran itu, jadi mungkin sebagian tadi kami tanyakan ke PD ada peserta yang sudah langsung mendaftar ke link yang diberikan dari BPIP itu, Pak. Baik. Baik, Pak Charles. Tapi kalau memang Tadi nanti kami paling lambat mungkin Senin itu, karena tadi baru kami konfirmasi lagi ke OPD untuk memasukkannya datanya ke kami, karena mereka sebagian besar tadi itu sudah langsung ada yang karena beranggapan langsung saja dari link, jadi mereka tidak lagi ke kami. baik. Baik, Pak Charles, terima kasih banyak informasinya. Izin Sama-sama, saran Pak. Bapak. Tadi barusan kami cek linknya, mungkin saya sudah kirimkan ke Pak Charles juga, saya agak lupa. Oh, bukannya belum, Pak? Yeah. Belum ya Pak. Tadi saya cek Belum. itu kalau nggak salah 2 atau 3 orang yang baru mengisi, Oh, belum, Pak ya. Charles. Ya, jadi izin nanti misalkan berkenan gitu Pak, Siap, Pak. kita mobilisasi pesertanya atau mungkin seperti BPSDM lain Pak, kita kolektif gitu ya untuk memitigasi lalainya peserta mengisi link. Jadi kita tadi seperti yang Pak Charles sampaikan, dikumpulkan langsung dari OPD, kemudian kita secara kolektif nanti kita serahkan ke pusat, ke BPIP begitu Bapak. Baik, Pak. Siap. Sambil kita Memang kami menunggu lambat link. kondisinya karena jam ini juga sudah jam pulang kantor di sini Udah sore ya di Papua ya Pak ya. Siap, Pak.
Baik Pak, masih nanti kita tunggu sampai mungkin hari Senin Hari jika Senin, baik masih Pak. memungkinkan nanti. Terima Baik. kasih banyak Pak Charles. Berikutnya dari Balai Pelatihan Kementan, mohon izin yang bergabung siapa tadi? Mohon maaf Bapak atau Ibu. Ya, Pak Martin. Siap, Pak Martin. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Martin untuk informasinya. Eh, Baik, Bapak Ibu, sudah kita konfirmasi ulang untuk seluruh status kepesertaan. Mohon izin Pak Rohman, ada yang mau ditambahkan sebelum saya lanjut ke berikutnya? Atau Bapak Ibu yang Ya, lain? boleh dilanjut. Boleh dilanjut Pak Jono. Kita Dilanjut ya. start. Baik. Berikutnya, eh, Bapak Ibu yang apa yang menjadi tugas dari BPIP, yang menjadi bagian dari BPIP yang pertama akan menjadi host dari kegiatan ini. Kemudian kami akan nanti menyediakan link Zoom-nya, Zoom meeting-nya, kemudian MC di kelas besar nanti dari BPIP, kemudian virtual background Zoom-nya juga nanti akan disediakan oleh BPIP. Nanti akan kami share di grup Bapak Ibu. Mungkin jika di sini sudah bergabung Mas Anang, mungkin bisa di-share di grup Mas Anang untuk virtual background yang akan digunakan peserta nanti pada saat kegiatan untuk 10 lembaga yang ada. Jadi masing-masing nanti Bapak Ibu per lembaga virtual background-nya sudah ada, sudah disiapkan oleh BPIP. Nanti kami share di grup ya Bapak Ibu melalui Mas Anang. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, BPIP menyediakan pengajar baik di kelas besar maupun di kelas kecil. Menjadi tanggung jawab BPIP termasuk dalam hal menyediakan honor narasumbernya atau honor pengajarnya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita membantu untuk pengelolaan learning management systemnya. Jadi kita melakukan pembelajaran secara blended learning dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Jadi ada sesi nanti di mana peserta mengikuti secara sinkronus, kemudian setelah itu secara asinkronus melalui learning management system. Nanti mohon bantuan Mbak Fadlia untuk nanti memberikan BIMTEK ya, semacam BIMTEK uh, ke Bapak Ibu dari perwakilan lembaga terakreditasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu nanti menyediakan sertifikat yang akan di-download oleh para peserta sebagai informasi bahwa isi dari sertifikat nanti bisa kami tunjukkan contohnya bahwa isinya adalah penyelenggara kegiatan ini adalah lembaga diklat terakreditasi. Jadi telah dilaksanakan oleh misalkan BPSDM Sulawesi Selatan. Karena memang bagian dari akreditasi yang sudah diberikan oleh BPIP terhadap lembaga terakreditasi yang sudah ditetapkan. Jadi isi dari sertifikatnya Bapak Ibu sekali lagi menyatakan bahwa penyelenggaraan diklat ini telah dilaksanakan oleh lembaga terakreditasi. Kemudian apa yang menjadi bagian dari lembaga diklat? Yang pertama Bapak Ibu tadi pemanggilan peserta diklat, menyediakan peserta diklat. Bapak Ibu untuk peserta diklat, data yang kita butuhkan itu adalah minimal berisi nama. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya stop dulu. Ya, saya edit sebentar.
Ya, data yang dibutuhkan Bapak Ibu yaitu berisi nama, kemudian NIK, nomor induk kependudukan dari peserta, email peserta, kemudian nomor telepon peserta, dan asal instansi. Kenapa ini dibutuhkan Bapak Ibu? Karena ada hubungan dengan learning management systemnya, di mana peserta itu akan login menggunakan nomor induk kependudukan, NIK-nya, dan email serta nomor teleponnya, dan asal instansinya. Jadi dia dari instansi mana, dari unit mana, gitu Bapak Ibu. Sehingga ini butuh disampaikan ke kami supaya bisa nanti dibuatkan akun learning management systemnya. Bapak Ibu, untuk memudahkan, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan data berupa Excel ke kami, ke grup atau ke Japri masing-masing untuk nanti memudahkan pengolahan datanya. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, yaitu mengelola peserta, seperti membuatkan grup WA. Jadi untuk memudahkan alur informasi ke peserta, ini mohon dibuatkan grup WA-nya Bapak Ibu. Bukan grup WA-nya, kemudian mengingatkan peserta open kamera. Jadi kita wajibkan Bapak Ibu selama kegiatan diklat, pesertanya ini membuka kamera. Nah, yang mempunyai kewenangan untuk mengelola ini dari Bapak Ibu sebagai panitia penyelenggara dari kegiatan ini. Jadi mengingatkan terus-menerus peserta baik di kelas besar maupun di kelas kecil. Kemudian kita juga menyediakan presensi kehadiran Bapak Ibu seperti biasanya diklat-diklat daring yang mungkin pernah kita lakukan di lembaga kita masing-masing, sehingga nanti peserta setiap mengikuti sesi ini kita berikan presensinya. Berikutnya Bapak Ibu, tentu ini kembali ke peraturan kegiatan kita masing-masing di lembaga kita mengenai kehadiran peserta ini. Dibutuhkan ketegasan dari kita Bapak Ibu supaya peserta serius mengikuti diklat PIP ini. Jadi misalkan kalau tidak hadir atau tidak open kamera, tidak merespon, harus bagaimana gitu Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Bapak Ibu dari instansi masing-masing untuk aturannya. Yang ketiga, menyediakan PIC kelas kecilnya. Jadi ada satu tim, 1, 2 orang atau 3 orang yang menghandle kelas kecilnya Bapak Ibu dengan tugas sebagai moderator kelas, ketika narasumber masuk memperkenalkan narasumbernya, ketika narasumbernya belum ada mungkin nanti mengontak ke BPIP, kemudian memastikan kelas berjalan dengan baik dan lancar, kemudian membagikan presensi kelasnya. Kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu Bapak Ibu untuk berjalannya kegiatan di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian menyediakan admin learning management system. Jadi Bapak Ibu, kita akan mendeliver nanti manajer dari akun LMS-nya ke setiap instansi. Jadi kalau BPSDM Gorontalo, ya nanti kita kasih adminnya Bapak Ibu. Kita berikan adminnya Perpusnas, adminnya 1, sehingga nanti admin operator LMS ini bisa mengelola LMS-nya dengan baik. Termasuk nanti untuk diklat kedua, misalkan nanti tahun depan ada diklat lagi diselenggarakan oleh lembaga Bapak Ibu, ini admin LMS-nya ini sudah punya bahan, sudah punya kewenangan, sudah punya akun statusnya sebagai manajer untuk mengcopy course-nya, untuk menggandakan kursusnya, ya materinya, gitu Bapak Ibu, sehingga kewenangan yang sudah diberikan dari BPIP ini bisa langsung deliver ke lembaga Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilaksanakan secara mandiri Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, untuk admin learning management systemnya nanti dibutuhkan Bapak Ibu bisa mengirimkan di grup namanya, nama si adminnya siapa yang mau ditugaskan, emailnya apa, dan nomor teleponnya berapa Bapak Ibu. Nama, email, dan nomor telepon ini nanti dibutuhkan untuk dibuatkan akunnya per course masing-masing. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau dikoordinasikan?
waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ibu. Pak Izin dari Kabupaten Gorontalo. Baik Mohon izin, Ibu. Pak. Mohon Baik. izin Pak, terkait dengan admin LMS itu apakah diusulkan oleh instansi atau sekedar disampaikan aja Pak melalui EWA? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosdiana. Eh, Langsung Ibu melalui WA, melalui penunjukan langsung eh, dari Ibu misalkan siapa yang akan ditugaskan untuk admin LMS ini. Jadi tidak perlu secara resmi, langsung saja melalui WA. Nanti kita buatkan akunnya. Siap, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu Rosdiana. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Nah, izin bertanya Pak, terkait absen atau Baik. absensi peserta itu kan untuk masing-masing KL mengabsen sendiri ya Pak ya. Berarti itu di luar LMS-nya BPIP ya Pak. Betul Pak. Oh. Nah, kemudian Betul. untuk bahan modulnya juga nanti dari masing-masing KL yang membagikan ke peserta seperti itu Pak. Dikirim dari Eh, BPIP. Baik. Untuk bahan ajar, untuk modul, materi-materi lain, soal-soal sudah ada di LMS-nya, Pak. Sudah ada di sana, peserta bisa mengakses, mendapatkannya. Jadi kita tidak mengirimkan lagi via WA ya, Bapak Ibu. Jadi materi-materi paparan narasumber nanti sudah ada di sana, modul-modul dari BPIP sudah ada di sana semua, soal-soal dari BPIP sudah ada semua di sana nanti. Mungkin nanti akan ada penjelasan dari Pak Fadlia mengenai Learning Management System. Nah, untuk presensi tadi memang diserahkan ke BPSDM Bapak Ibu untuk membuatkan presensi yang biasanya digunakan di BPSDM. Nah, termasuk ketentuannya tadi Bapak, misalkan ada peserta kita yang tidak disiplin, kemudian tidak hadir, kemudian tidak merespon untuk kamera, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Apakah misalkan nanti akunnya kita nonaktifkan atau kita nyatakan dia mengundurkan diri, dan nanti mungkin bisa kita berkolaborasi ya Pak nanti untuk penentuan hal ini sesuai dengan aturan yang biasanya berlaku di BPSDM atau di Pusdiklat atau di Badiklat. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada Bapak Ibu hal-hal penting lainnya, yang pertama pakai yang digunakan ini karena ini diklat, kita arahkan peserta untuk menggunakan hitam putih Bapak Ibu, hitam putih yang biasanya berlaku di badiklat atau mungkin kita bisa menyesuaikan ya, kita bisa menyesuaikan jika misalkan di badiklat atau di PPSDM-nya masing-masing ada aturan tersendiri mengenai pakaian. Tapi saran dari kita biar seragam menggunakan hitam putih saja dan memudahkan peserta juga. Yang kedua, ini yang menjadi mungkin nanti menjadi bahan diskusi Bapak Ibu dan Pak Rohman, juga ada perbedaan waktu. Ada perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Khususnya Indonesia Timur, apalagi selisihnya sampai 2 jam, sedangkan jadwal kita itu didasarkan pada Indonesia Barat. Jadi tentu butuh perhatian khusus nanti ini dari Bapak Ibu mengingatkan peserta mengenai waktunya ini yang ada selisih gitu ya Bapak Ibu, ada selisih sejam atau selisih 2 jam. Itu Bapak Ibu hal-hal penting ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi mengenai hal ini? Baik, jika siap.
Baik, baik. Terima kasih Pak Martin. Izin Pak Rohman, apakah ini kita wajibkan atau kita serahkan ke BPSDM atau ke Pusdiklat? Ya, kita serahkan ke lembaga diklat. Silakan Kita serahkan disesuaikan. ke Yang penting ya mungkin virtual background-nya yang kita standarisasi ya. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohman. Diserahkan ke lembaga diklat, Pak. Ya. Yang pasti Bapak izin karena ini supaya serius pesertanya, diharapkan pesertanya dibebas tugaskan dari segala tugas di instansinya ya Bapak. Semoga ya Pak. Biasanya kan di surat kita kan sudah dibebaskan tugaskan, masih saja di sama pimpinannya masing-masing masih diberikan tugas ya sehingga nyambi-nyambi. Siap. Baik, terima kasih Pak Martin untuk tadi pertanyaannya. Bapak Ibu, sebelum nanti masuk penjelasan, jika tidak ada yang tanyakan, saya buka rundown kita. Baik, izin Bapak dan Ibu, rundownnya seperti ini. Sudah saya bagikan juga di grup bahwa dimulai dari Senin akan ada persiapan panitia. Kemudian di hari Selasa kita registrasi. Ini kita berdasarkan WIB ya Bapak Ibu, artinya nanti di Indonesia Tengah mohon menyesuaikan di jam 8 ya, registrasinya jam 8 sampai jam 9. Ini karena kita daring, jadinya Zoom-nya ini dari jam 7 sudah dibuka dari 7 WIB, 8 WITA, 9 WIT. Nah, Bapak Ibu. Nah, untuk proses masuk pesertanya nanti kita absensi ya, kita berikan presensinya. Peserta masuk ke kelas besar Bapak. Jadi Zoom-nya nanti gabung 10 lembaga masuk semuanya. Kalau rata-rata 40 berarti ada 400 orang peserta. Kemudian di hari pertama ini nanti ada pembukaan, ada Indonesia Raya 3 stansa, kemudian ada pembacaan doa, kemudian ada laporan kegiatan, kemudian ada sambutan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti berkenan jika ada pejabat yang bisa mengikuti ya dari lembaga masing-masing yang bisa mengikuti kegiatan, mohon kita informasikan di grup Bapak Ibu supaya nanti bisa disapa juga oleh pimpinan-pimpinan dari BPIP, misalkan dari Kementan, siapa yang bisa menemani hadir pada acara pembukaan, pejabat yang hadir dari Pusdiklat Perpusnas, siapa yang hadir. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin dari pejabat yang hadir, salah satu nanti boleh memberikan sambutan yang mewakili lembaga terakreditasi. Nah, nanti harapan kami Bapak Ibu setiap lembaga dapat hadir gitu ya, hadir pimpinannya. Dalam hal ini misalkan setingkat eselon 2 gitu ya. Kalau BPSD berarti Bu Kaban atau Bapak Kaban gitu ya. Kalau di Pusdiklat berarti Pak Kapus atau Bu Kapus. Kemudian Bapak Ibu kita akan list nanti di grup siapa saja pejabat dari BPSDM atau Pusdiklat yang hadir. Nah, mungkin nanti kita dari pejabat yang hadir nanti kita pilihkan satu mewakili sebagai untuk sambutan. Kemudian untuk arahan dan pembukaan oleh Deputi BPIP, oleh Kepala BPIP diwakili oleh Deputi Bidang Diklat. Kemudian ada foto bersama, ada ikrar janji setia, ada penjelasan program diklat, ada pretest. Nah, Bapak Ibu untuk pretestnya ini nanti dia login menggunakan Learning Management System, menggunakan nick-nya tadi. Jadi kita pastikan peserta ini sudah bisa login, Bapak Ibu ya, sudah bisa login di LMS-nya. Nanti kami akan buatkan breakout room
Bagi peserta yang bermasalah tidak bisa login, peserta nanti akan masuk ke breakout room tersebut. Jadi ada main room, ada ruang utama, kemudian ada ruang-ruang kecil nanti di mana mungkin 3 ruang, nanti kami akan ready di sana, ada petugas yang akan membantu untuk peserta yang nggak bisa login. Kenapa peserta nggak bisa login? Ada beberapa kemungkinan, Bapak Ibu. Kemungkinan pertama adalah dia ketika mengetik nick-nya di Google Form atau di data yang diserahkan ke Bapak dan Ibu, itu salah. Itu salah, harusnya 123 menjadi 132. Sehingga tidak sesuai dan tidak masuk ke sistem. Nah, ini perlu kita perbaiki. Berikutnya, Bapak Ibu, ada materi sejarah, materi pengantar pokok-pokok pikiran, dan seterusnya ya Bapak Ibu, ini kelas besar. Jadi di akhir nanti ada penjelasan mengenai Learning Management System. Ini kemarin kalau saya tidak salah yang menghubungi saya dari Perpusnas ya, kalau saya tidak salah ya. Dari Perpusnas izin apakah ada BIMTEK mengenai LMS ke peserta sehari sebelumnya di hari Senin. Nah, izin Ibu nanti LMS-nya ini ada di sini nih, di waktunya nanti BIMTEK-nya ke peserta, bagaimana cara mengelola LMS-nya, bagaimana cara menggunakan LMS-nya di nomor 23 ini, jadi 15.30 sampai 16.30 nanti diinformasikan oleh Mbak Fadlia. Kemudian sampai sore Bapak Ibu, kemudian peserta ini secara mandiri, ya sudah tidak Zoom lagi. Jadi kita Zoom ini di hari pertama Bapak Ibu yang lumayan agak panjang, gitu ya, lumayan agak panjang. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan di rundown hari pertama? Izin Pak bertanya. Baik, baik Kak. Iya, jadi kan kalau dilihat dari rundown-nya, pretestnya dilakukan pada pukul 9.50 atau pukul 10.50 waktu kita ya di Makassar, dan itu dikerjakan di LMS. Sekedar saran Pak, apakah peserta sebelumnya tidak diberitahu dulu bagaimana cara mengakses LMS atau tugas dari kami untuk menyampaikan bagaimana cara mengakses LMS sebelum pretest itu dilaksanakan. Karena kemungkinan kan yang penjelasan yang nanti di akhir hari itu disampaikan mungkin cara menggunakan melihat modul, mendownload materi, mungkin yang seperti itu ya Pak. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Bu Eka untuk pertanyaannya. Oke. Baik Bu Eka, nanti kami akan kirimkan panduan 1 hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan supaya peserta itu bisa login ke dalam Learning Management System-nya. Kemudian kami akan juga berikan nanti nomor kontak atau menyediakan fasilitas Zoom ya Bu ya, fasilitas Zoom sebagai tanggapan dari pertanyaan Ibu tadi. Bagi peserta yang belum bisa login atau bermasalah untuk bisa dibimtekan terlebih dahulu, kira-kira seperti itu ya Bu. Bersama dengan PIC kita dari masing-masing BPSDM. Itu yang pertama. Yang kedua, pretestnya ini tidak waktunya itu dibuka seharian Ibu. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 23.59 malam. Untuk mengaksesnya, jadi tidak wajib dikerjakan hanya di sini gitu di jam 9.50 atau 10.50 waktu Indonesia Tengah, tapi sepanjang hari. Nah, di sini nanti semacam pemberitahuan saja ke peserta bahwa ada yang namanya pretest gitu ya. Ada yang namanya pretest supaya bisa segera masuk. Yang pasti ketika peserta sudah masuk, dia wajib mengerjakan dalam waktu 10 menit. Karena sudah dikunci oleh sistem, dia wajib masuk mengerjakan dalam 10 menit. Nah, waktunya kapan? Seharian, Bu. Nanti dibuka sampai 23.59. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Bu Eka. Nanti kami kirimkan hari Senin ya, Bu ya, untuk panduannya. Dan bantuan Zoom-nya nanti kami buatkan di hari Senin. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan lainnya? Atau ada dari tambahan dari Bapak Ibu dari BPIB, teman-teman dari BPIP?
dari Mbak Fat, Mas Anang, Mas Danan, Cukup. cukup. Mbak Dinita, Oh, cukup. izin Mbak Pak, Dita, ya, izin Pak dari Kabupaten Gorontalo. baik. Mohon izin Pak sebelumnya sebenarnya kami itu PIC juga sebenarnya mau ikut dalam diklat ini. Cuman memang kapasitasnya kami masih belum memungkinkan waktunya. Cuma bisakah kami dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai penyelenggara sama halnya dengan BPIP yang ada. Terima kasih. Betul, Bu. Cocok. Baik, sertifikat sebagai penyelenggara ya Bu ya. Izin saya serahkan ke Pak Rohman. Izin Pak Rohman. Baik, Pak Janu. Ya, terima kasih. Salah, Kalau Pak ya. nanti kita siapkan kalau memang Hah? itu. Ke Cimahi itu bukan ke Surabaya. Nanti kita siapkan nih Pak Janorman ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak. baik, baik. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih dari Ibu dari Gorontalo tadi. Akan disediakan nanti oleh BPIP sertifikat untuk penyelenggara. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada tambahan dari teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu di hari kedua, di hari Rabu, ini masuk ke kelas kecil. Jadi teknisnya dia peserta masuk ke Zoom seperti biasa, kemudian nanti ada breakout room, ya, ada breakout room, ada kelas kecil. Nah, peserta ini masuk ke sana. Nah, yang menjadi perhatian kita, titik kritisnya adalah peserta ini sulit atau tidak tahu cara bergabung ke breakout room. Ya, ada beberapa atau mungkin lumayan banyak Bapak Ibu tidak mengerti cara bergabung ke breakout room. Nah, ini nanti yang dibutuhkan kita dari panitia dari PIC untuk nanti membantu peserta ini. Mungkin ada panitia dari BPSDM yang bertugas di kelas kecil, yang bertugas juga di main room. Untuk nanti Bapak Ibu kami berikan mungkin co-hostnya untuk memindahkan peserta-peserta dari tempat kita masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan menyepakati format penamaan peserta. Jadi formatnya adalah dituliskan nama asal lembaga diklatnya. Misalkan BPSDM Sulawesi Selatan, baru nama peserta. Kemudian BBPMKP Kementan, baru nama peserta. Jadi di Zoom-nya ini kita sudah informasikan ke peserta untuk merename atau mengganti namanya dimulai dari lembaga kita, nama lembaga kita masing-masing, Bapak Ibu. Disepakati nanti model namanya seperti apa, tapi yang pasti seragam supaya mudah mendeteksi peserta yang akan masuk ke Zoom, Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi di kelas yang room yang pertama nanti ada dari Badiklat Kejaksaan RI, kemudian dilanjutkan dari Perpusnas, BPSDM Jawa Tengah, kemudian BBPMKP Kementan, ya Kementerian Pertanian. Nah, ini 4 kelas, kemudian BPSDM Gorontalo, BPSDM Bali, BPSDM NTB, BPSDM Sulawesi Selatan, BPSDM Sulawesi Tenggara, dan BPSDM Papua Barat yang terakhir. Sebagai informasi Bapak Ibu, pengajar kita itu mengampu setiap 5. Jadi dari Kejaksaan sampai dengan BPSDM Gorontalo ini ada 5. Nah, mereka ini berpindah-pindah Bapak Ibu. Jadi dari sini kemudian pindah ke sini. Jadi setelah mengajar di Kejaksaan, kemudian beliau mengajar di Pusdiklat Perpusnas. Jadi Bapak Ibu mungkin klasternya ini, jadi sudah di klaster 5 ini pengajarnya sama, nanti berputar. Nah, Bapak Ibu
bisa nanti akan kita bisa berpindah-pindah ya antara room. Jika misalkan waktunya sudah kelewat, Bapak Ibu bisa menjemput ya, menjemput narasumbernya. Dari BPIP sendiri nanti ada Bapak Ibu, sudah ditugaskan pendamping kelas atau PIC kelas yang akan mendampingi Bapak dan Ibu. Nah, yang pasti Bapak Ibu klasternya seperti itu. Jadi untuk jam kedua nanti Pak Jul Fahmi ini atau Pak Budi lah ya, setelah mengajar di BPSDM Jawa Tengah akan berpindah ke BPSDM Kementan di jam kedua. Dan jam ketiga nanti di hari besoknya dan seterusnya. Sama halnya dengan klaster kedua, yaitu ada di 5 terakhir, yaitu dimulai dari BPSDM Bali hingga BPSDM Papua Barat. Jadi pengajarnya juga klaster kedua ini berpindah di 5 ini Bapak Ibu. Ya, di 5 ini. Itu untuk pengajarnya, status pengajarnya tadi sudah kami konfirmasi. Untuk pengajar di kelas besar, ini sudah konfirmasi semua, betul Mas Danan? Betul Bang, untuk kelas Betul ya? besar tinggal menunggu Prof. Sabri yang sudah di reminder sama Mas Iman ini. Oke, tinggal menunggu satu ya Mas Ya. Danan. Pemateri kita, sisanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu kehadirannya. Kemudian untuk kelas kecil, Mbak Fadlia, mohon laporannya. Siap Bang, izin. Untuk kelas kecil tinggal menunggu pengganti dari Pak Arsyad karena kebetulan beliau sedang di Maroko. Baik, tinggal Pak Arsyad yang lagi di Maroko, Bapak Ibu masih menunggu penggantinya. Sisanya sudah oke semua Bapak Ibu hingga hari terakhir. Nah, terima kasih Mas Danan dan Mbak Fat untuk informasinya. Berikutnya Bapak Ibu, ini kita mulai di hari kedua ini jam 8.30 sampai jam 10 atau 90 menit. Sekali lagi patokannya di waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Jadi Indonesia Tengah mohon menambahkan 1 jam. Di Indonesia Timur mohon menambahkan sebanyak 2 jam. Kemudian istirahatnya di jam 10, kemudian jam 10.30 sampai jam 12, ini juga 90 menit. Setelah itu Bapak Ibu siapa tahu peserta menanyakan, di sini ini pembelajaran mandiri. Ya. Jadi pesertanya itu tinggal mengakses Learning Management System saja. Jadi tidak perlu ada di Zoom lagi, langsung bisa live dari Zoom-nya. Berikutnya di hari ketiga juga sama, ada 2 sesi materi. Kemudian pembelajaran mandiri. Di hari keempat, di hari terakhir juga paginya ada 2 sesi mandiri, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang mungkin nanti menjadi menjadi diskusi mungkin ya, karena di hari Jumat ini kan ada sholat Jumat yang agak sulit sekali karena ada irisan waktu Bapak Ibu. Mohon kebijakan bagaimana ini Pak Rohman di hari Jumat ini, karena ketika sesi kedua ini atau ya sesi pertama masih aman ya, sesi pertama masih aman sampai jam 9.30, berarti 11.30 di Indonesia bagian timur, 10.30 sampai Indonesia bagian tengah. Tapi di sesi kedua ini yang menjadi titik masalahnya adalah ketika baru mulai di Indonesia bagian timur ini sudah mungkin akan melaksanakan sholat Jumat. Mohon arahan Pak Rohman. Baik Pak Janu, ini yang untuk Indonesia Timur benar ini menjadi pertimbangan kita. Nanti kita coba simulasikan kembali Mas Janu. Jadi termasuk koordinasi dengan Mahiswara kembali terhadap waktu-waktunya terutama Indonesia Timur. Memang khusus kita tentunya jangan sampai mengganggu ya aktivitas ritual ibadah apapun agamanya begitu. Janu ya. Baik Pak. Nanti coba kita simulasikan. Ya, kita coba kembali resikonya tentunya bagaimana komunikasi kita dengan para pengajar yang
perlu menjadi perhatian khusus. Ya, baik, baik Pak. Mungkin nanti kita simulasikan karena ini juga beririsan dengan Bapak Ibu yang berada di Indonesia Tengah gitu Pak. Jadi ketika di sini jam ini kan sampai 11.30, di Indonesia Tengah sudah sampai 12.30. Jadi ada irisan setengah jam ya. Ada setengah jam irisan yang mungkin perlu nanti kita simulasikan. Terima kasih Pak arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, izin nanti mungkin ini kita simulasikan kembali dan tadi arahannya untuk koordinasi kembali ke pengajar. Apakah mungkin dipercepat ya, tidak rehat atau hadir lebih awal, menyesuaikan waktu di Indonesia Timur dan Tengah, khusus di hari Jumat karena ada sholat Jumat. Berikutnya Bapak dan Ibu, ada pembelajaran penyusunan rencana aksi yang akan di sesi siang ya, yang menjadi akhir atau puncak dari pelaksanaan diklat PIP ini, yaitu peserta menyusun rencana aksi bagaimana menyikapi permasalahan etika yang terjadi di lingkungan aparatur sipil negara. Pengajarnya ini dari BPIP, Bu Endang, Bu Tri, Pak Rohman, saya, Bu Valia, Pak Anang, Mbak Pointri Dinita, Mas Danan, dan mungkin nanti dua lagi sedang kami carikan Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, setelah peserta nanti pemateri di kelas penyusunan rencana aksi, maka akan bergabung ke kelas utama dengan materi pengayaan dari Prof. Cecep dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penutup, kesan dan pesan. Nanti kita akan pilih dua dari mewakili peserta, kemudian ada sambutan dari Direktur Pelaksanaan Diklat, kemudian mungkin nanti penutupan mewakili kepala lembaga ya. Nanti mungkin kita yang bisa nanti kita koordinasikan di grup. Kepala lembaga terakreditasi mewakili ya Bapak Ibu, siapa nanti yang bisa dari Bapak Ibu untuk menutup kegiatan. Kemudian doa penutup, kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan foto bersama, kemudian asinkronus. Kemudian Bapak Ibu peserta akan menyusun laporannya, diberikan waktu selama 5 hari kerja, dimulai dari hari terakhir hari Jumat tersebut, berarti 5 hari ke depan, peserta diberikan waktu untuk menyusun rencana aksinya. Ini sifatnya maksimal ya Bapak Ibu, kalau peserta sudah bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau langsung di kelas ketika paparan bisa langsung menyelesaikan, maka bisa selesai. Ini maksimal. Biasanya sih pengalaman kami paling sehari, 2 hari peserta sudah menyelesaikan. Kemudian langsung penerbitan sertifikat. Demikian untuk rundown-nya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai rundown-nya ini? Ada tambah? Siap. Ini untuk terkait admin LMS yang dari KL atau lembaga, ini apakah ketika Zoom berlangsung itu kita standby juga Pak, atau mungkin hanya di momen-momen tertentu seperti tadi untuk membantu peserta memasukkan ke breakout room seperti itu Pak? Selama Zoom itu apakah kita mengikuti dari awal sampai akhir atau hanya mungkin misalkan membantu peserta masuk breakout room saja atau seperti itu Pak? Baik. Untuk pertanyaan untuk PIC kelas ya Pak tadi ini ya, atau PIC LMS-nya? Yang kelas kecil ya kalau nggak salah. Ya, baik. Siap. Izin menjawab Pak Akil. Jadi tugas dari PIC kelasnya ini nanti mengatur peserta di kelasnya masing-masing, di breakout room-nya masing-masing. Mengabsen, kemudian membacakan CV narasumber,
memperkenalkan nama narasumber, mempersilahkan narasumber, mengarahkan peserta untuk buka kamera, dan lain-lain. Untuk mengarahkan peserta dari main room ke kelasnya, ini nanti dibantu oleh panitia BPIP, dan jika ada panitia lain dari Pusdiklat yang bisa ditugaskan, alhamdulillah Pak. Jadi semakin lebih ringan karena rame ya Pak, ada 400 orang. Jadi lebih memudahkan untuk mempercepat proses pelaksanaan diklat di kelasnya Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak menugaskan 2 orang, berarti satu yang ada di dalam di breakout room-nya, satu yang ada di luar di main room-nya. Yang di luar di main room membantu tim BPIP, membantu kita untuk mencari peserta dari Pusdiklat Perpusnas untuk masuk ke dalam kelas kecilnya. Yang ada di dalam kelas kecil, PIC kita langsung mengarahkan peserta, mengarahkan narasumber untuk memulai kegiatan. Jadi sambil berjalan, peserta yang baru datang kita deliver, alurnya itu kita masukkan ke dalam kelas kecil. Seperti itu Pak. Nanti ada tim BPIP yang bersiap Pak. Jadi ada juga di main room, tim BPIP yang akan membantu, ada juga di kelas kecil yang akan membantu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Hakim. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi atau ingin ditambahkan dari Pak Rahman atau dari teman-teman dari BPIP? Izin Pak Januar, Ya, mau silakan Mas Anang. mengingatkan saja terkait dengan akhir-akhir ini cuaca mungkin di sebagian wilayah Indonesia Barat dan Tengah mungkin lagi hujan. Tentunya biasanya pengalaman kami yang minggu lalu banyak perangkat-perangkat yang mungkin internetnya terganggu sehingga sering mental kemudian masuk lagi ke Zoom. Nah, nanti jika memang bisa berkenan Bapak Ibu dari BPSDM dapat menghimbau kepada peserta untuk dapat menyiapkan cadangan device jika dari kedudukan masing-masing, dan device cadangannya juga di rename format nama kementerian atau BPSDM terkait, kemudian nama, karena nantinya di sistem Zoom akan ada waiting room untuk memfilter peserta yang masuk, sehingga nanti dengan mudah kita identifikasi apabila ada perangkat secondary yang menjadi cadangan untuk masuk begitu. Karena memang cuaca yang mungkin di sebagian wilayah akhirnya membuat sinyal menjadi naik turun. Terus yang kedua juga terkait dengan ke keaktifan peserta, seperti arahan pimpinan kemarin Pak Januar mengingatkan agar peserta untuk wajib on cam sepanjang kegiatan, terutama pada saat sinkronus daring, dan tidak diperkenankan untuk off cam. Adapun jika peserta off cam mungkin ada alasan tertentu yang menguatkan bahwa dia harus off cam begitu, tapi kami harapkan agar peserta semuanya tetap on cam. Itu aja Pak Januar dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Anang untuk tambahan informasinya. Betul Bapak Ibu, dengan cuaca saat ini, jadi kita harapkan jaringan yang stabil ya dari peserta untuk bisa mengikuti. Syukur-syukur misalkan Bapak Ibu bisa memfasilitasi gitu ya, pesertanya kumpul di BPSDM, di Pusdiklat. Siapa tahu Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang nanya juga ke saya lupa. Pak, apakah dikumpulkan di satu lokasi gitu pesertanya, kemudian ikut Zoom ke BPIP? Bisa saja Bapak Ibu ya, jika memungkinkan dari Bapak Ibu. Namun jika tidak memungkinkan, masing-masing juga boleh dari tempatnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, mengingat jaringan tadi, kalau ada peserta yang mungkin terkendala di tempatnya, di rumahnya tidak ada WiFi, jaringan selulurnya juga bermasalah, mungkin bisa disarankan gitu Bapak Ibu untuk Zoom-nya dari Pusdiklat atau Zoom-nya dari BPSDM atau dari Badiklat. Terima kasih Mas Senang. Bapak Ibu yang lain, teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak, silakan Pak Martin.
Baik. Baik, terima kasih Pak Martin untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, untuk penyusunan rencana aksi ini nanti sudah disediakan format dari BPIP. Sudah disediakan formatnya, akan dibimbing juga oleh pemateri bagaimana cara menyusun rencana aksi tersebut. Sudah ada, nanti bisa dikirim ke Zoom, ya, di Zoom-nya masing-masing oleh para pemateri, dan sudah kami berikan juga di Learning Management System. Nanti Pak Martin, kira-kira begitu. Baik, terima kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu, sambil berjalan saya persilakan Mbak Fadlia untuk paparan mengenai Learning Management System, formanya seperti apa, kemudian ditunjukkan nanti aktualisasinya seperti apa, kemudian ditunjukkan contoh sertifikat kalau ada di sana Mbak Fadlia. Kalau ada contoh sertifikat nanti ditunjukin. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Fadlia. Baik, terima kasih Pak Januarman. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen terkait LMS yang akan digunakan oleh para peserta diklat. Yang hadir apa? Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah ya. Izin Bapak Ibu, untuk LMS itu nanti para peserta dapat mengakses di limasdiklat.bpip.go.id, dan setiap peserta nantinya sesuai dengan asal instansinya dari BPSDM-nya. Kalau misalkan peserta dari, contohnya seperti dari Papua Barat, nanti yang akan muncul di LMS peserta adalah kurs di Papua Barat seperti itu. Lalu kemudian peserta akan masuk ke kurs masing-masing. Adapun untuk materi pembelajaran, ada 10 materi pembelajaran yang akan diakses oleh para peserta. Yang pertama adalah pretest. Di sini sudah saya setting di tanggal 9 dari mulai jam 6 sampai 23.59. Lalu kemudian setelah pretest ada kata pengantar dan juga panduan diklatnya. Untuk panduan diklat adalah panduan pengerjaan Learning Management System. Jadi nanti di sini peserta bisa mengakses dan bisa mendownload untuk panduan diklat. Setelah itu akan ada strategi dan program diklat. Di sini ada PPT atau PDF materi yang akan dijelaskan juga nantinya oleh Bapak Direktur. Lalu setelah itu ada kuesioner kecerdasan karakter pradiklat yang harus dikerjakan oleh para peserta. Lalu ikrar janji setia, dan ada materi sinkronus. Di sini kumpulan materi-materi yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Ada link yang bisa diunduh oleh peserta untuk setiap materi yang telah diberikan. Lalu kemudian di hari Rabu 10 Desember, peserta sudah mengakses materi dasar. Jadi akan ada 3 materi besar yang harus diakses oleh para peserta. Yang pertama adalah materi dasar. Untuk materi dasar ada 6 materi, yakni dari sejarah, kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila, sampai dengan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Untuk tahapannya, yang pertama di setiap materi akan ada modul yang diakses oleh para peserta. Peserta juga bisa mendownload modulnya. Lalu kemudian ada soal yang harus dikerjakan oleh peserta. Ada 5 soal yang wajib dikerjakan dengan minimal ketuntasan 3 soal yang benar. Jadi ketika peserta belum memenuhi minimal ketuntasan itu, peserta belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk soal harus betulnya itu 3. Setelah soal, para peserta diwajibkan untuk menuliskan refleksi terkait materinya. Di sini materi sejarah. Dan setelah materi ada survei monitoring pengajarnya. Jadi di setiap materi, Bapak Ibu, akan ada modul, lalu kemudian soal,
dan juga refleksi serta survei yang harus dikerjakan oleh peserta diklat. Hal itu berulang di materi-materi berikutnya, materi kedua sampai dengan materi pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Setelah itu akan ada materi umum yang harus diakses oleh para peserta dengan runtutan pembelajarannya sama dengan materi dasar. Jadi untuk caranya sama dengan materi dasar, ada modul yang harus diakses, kemudian tandai selesai, lalu kemudian ada soal dan juga refleksi yang harus dikerjakan, lalu kemudian ada survei monitoringnya. Nah, setelah materi dasar, materi umum, lalu kemudian ada materi pengayaan yang harus diakses oleh para peserta, dan untuk teknis pengerjaannya agak berbeda dengan materi dasar dan materi umum, karena di materi pengayaan ini, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Januarman, akan ada laporan aktualisasi rencana aksi. Nah, untuk laporan aktualisasi rencana aksi sudah ada formatnya di sini. Nanti para peserta bisa mendownload untuk formatnya. Lalu kemudian setelah mengumpulkan laporan aktualisasi, para peserta harus menunggu untuk penilaian dari mahasiswa. Jadi perbedaannya di laporan aktualisasi ini, peserta harus menunggu nilai dulu dari mahasiswanya untuk bisa melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Nah, ketika peserta sudah mendapatkan nilai, baru peserta dapat mengisi survei monitoring pengajaran. Setelah survei monitoring, akan ada post-test yang harus dikerjakan oleh para peserta. Untuk cara pengerjaannya sama dengan pre-test, yakni 10 menit dan tidak bisa diulang. Lalu kemudian ada beberapa survei juga yang harus dikerjakan oleh para peserta, dari mulai survei kecerdasan, monitoring, kepuasan masyarakat. Setelah itu baru peserta dapat mengakses sertifikat. Yang pertama harus melengkapi profil terlebih dahulu untuk para peserta, lalu kemudian sertifikat dapat diterima. Jadi seperti itu untuk contoh sertifikatnya. Saya coba masuk ke untuk contoh sertifikat bisnis. Ini untuk contoh ini dulu, izin dulu. Ini salah satu contoh, ini contoh format aktualisasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi para peserta mencari permasalahan yang terjadi terkait permasalahan utama etika yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa. Lalu kemudian dengan menggunakan metodologi keabstraksi, para peserta melakukan pengamatan, kemudian menyusun beberapa hipotesis, lalu kemudian mengevaluasinya hingga mendapatkan kesimpulan. Ini adalah format aktualisasi yang nantinya akan kita tanam di LMS dan bisa diakses oleh seluruh peserta. Seperti itu. Kemudian untuk contoh sertifikatnya, ini ada di sini. Kita coba buka yang
BNN. Seperti ini untuk contoh sertifikat yang akan didapatkan oleh para peserta diklat, meliputi 32 jam pelajaran. Jadi kira-kira seperti itu. Izin Pak Januarman dan Bapak Ibu semuanya. Ya, izin tahan sebentar, Mbak Fadlia. Jadi Bapak Ibu yang saya maksud tadi, nanti di sertifikat ini tertulis telah mengikuti kegiatan pendidikan pembinaan ideologi Pancasila baik aparatur negara di lingkungan di lingkungan Bapak Ibu. Misalkan kalau BPSDM Papua Barat berarti di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, begitu Bapak Ibu, nanti dibeda-bedain gitu. Kalau di Kementerian Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau ini PPSDM ya. Kemarin BNN, berarti PPSDM BNN. Nah, kalau sekarang di lembaga Bapak Ibu nanti ini disesuaikan. Jadi misalkan BPSDM Jawa Tengah, maka setelah diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Tengah. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti spesifik dia sertifikatnya sesuai dengan lembaga masing-masing dan diselenggarakan oleh lembaga masing-masing. Itu tambahan Mbak Fadlia. Silakan dilanjutkan. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin sudah cukup jelas Pak Januarman, izin. Bapak Ibu sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Bu, bisa tanya Kak Bu? Silahkan Bapak. Ya Bu, mohon maaf saya baru bergabung di Zoom ini karena baru dikasih tahu tadi. Saya Widya Iswara dari BPSDM Papua Barat yang ikut TOT kemarin akhir September 2025 dan beberapa hari lalu kami baru menerima surat keputusan pengangkatan sebagai Mahasiswa pertama. Nah, kebetulan kami di BPSDM Papua Barat sesuai surat dari BPIP itu dapat jadwal tanggal 15 sampai 19 Desember untuk pelatihan PIP. Yang jadi pertanyaan saya, Bu, apakah kami belum terima sertifikat itu sudah diperbolehkan atau harus menunggu sertifikat? Hanya menggunakan SK pengangkatan. Itu saja, Bu, saya tanya. Makasih. Silahkan Pak Jan. Baik, saya persilakan Pak Rohman ya, untuk menjawab. Izin Pak Rohman. Baik, Pak Januarman. Di ruang meeting ini ada Mas Danan. Mas Danan mohon bantuan untuk membantu menjelaskan, karena ini mungkin bukan hanya untuk Bapak Ibu yang baru mengikuti TOT di bulan yang lalu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau di dalam peraturan SK sertifikasi, sependek yang saya tahu tidak ada tertulis harus menerima sertifikat baru bisa ngajar seperti itu, Bapak. Tapi kebijakan ini apakah diambil oleh Pak Dir Yaakob selaku Bapak Direktur di Perencanaan untuk yang belum menerima sertifikat belum boleh mengajar, tapi secara aturan sih tidak menjadi masalah karena yang penting SK-nya sudah berarti itu sah secara hukum gitu. Baik, terima kasih Mas Danan penjelasannya. Siap, Bapak. Izin Pak Ishak, sudah Iya, Pak. terjawab ya Pak ya? Iya, Pak.
Ya, supaya kami juga ada persiapan, Pak, daripada menggantung gitu. Makasih, Pak, Siap, Pak. informasinya. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak Rohman, Mas Danan, Mbak Fadlia untuk paparan, untuk jawaban dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Izin Bapak, insya Allah nanti ke depan jika sudah turun sertifikat, sudah ada nomor penetapannya juga akan bersinergi membumikan nilai Pancasila di diklat-diklat berikutnya, Pak. Izin. Oke. Baik. Mungkin Mas Danan diingat-ingat Pak siapa tadi ya, lupa saya. Pak Ishak. Nah, Pak Ishak Limbong, Pak. iya siap. Kita titipkan ke Mas Danan, Pak Ishak. Siap. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Pak dari Gorontalo lagi. Siap, Ibu, silakan. Mohon izin Pak sebelumnya, mungkin ini di luar konteks pembicaraan atau tema hari ini. Baik. Itu kami perlu informasikan bahwa kami di pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2026 itu akan melaksanakan pelatihan dasar untuk CPNS. Nah, itu kami sudah merencanakan untuk penegakan ideologi Pancasila sudah masuk di dalam unsur pelatihan nanti untuk CPNS. Nah, itu kami sudah menggunakan, apakah bisa kami menggunakan media suaranya kami yang ada di pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Itu pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih. Izin Ibu, saya simpulkan pertanyaannya, mohon maaf, mohon koreksi jika saya salah menangkap gitu. Jadi Ibu akan mengadakan pelatihan untuk CPNS begitu ya Bu ya tadi ya? Siap Pak, CPNS. Bentuknya diklat PIP kah Ibu atau bagaimana? Bukan Pak, diklat pelatihan dasar untuk CPNS. Oh, baik. Tentu itu tidak menjadi kewenangan BPIP Ibu. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Daerah. BPSDM daerah karena dia bentuknya itu kan bukan diklat PIP. Jadi pelatihan dasar yang menjadi kewenangan dari BPSDM. Kecuali misalkan Ibu akan melaksanakan diklat PIP yang berhubungan dengan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan yang kita laksanakan seperti sekarang, kemudian Ibu melakukan nanti di tahun depan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh BPIP, maka wajib Ibu untuk berkoordinasi dengan BPIP untuk penugasan mahasiswanya. Dari Gorontalo sudah ada mahasiswa Ibu? Ada Pak, di provinsi kalau tidak salah, untuk Provinsi Gorontalo. Kalau Ya, kabupaten belum. Gorontalo. Sudah itu Kabupaten Pak, dari belum ya? BPSDM Provinsi Gorontalo sudah ada mahasiswa 1 orang yang lulus. Bapak Harson Dasi. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu ya Ibu. Ya, Siap. izin. Biasanya kalau ya terima kasih informasinya Ibu. Biasanya nanti kalau kalau pelaksananya di Klat PIP ya Bu, bisa digunakan mahasiswa yang sudah ada di provinsi atau di daerah masing-masing plus nanti mahasiswa dari yang ditugaskan oleh BPIP dari masing-masing daerah lain. Ya silakan Mas Danan. Iya, terkait Tambahan. tadi sertifikat Bang Jan ini saya memastikan ketika SK ini ditetapkan, apakah sertifikat ini langsung diberikan ke peserta dalam hal ini atau memang belum terbit, Bapak? Saya ingin bertanya kepada Pak Ishak. Belum terbit, Pak. Oh, berarti SK? Iya, di dalam SK itu tertulis bahwa nanti akan diberikan sertifikat. Oh, ada kata nanti, berarti ada jarak ya, Pak? Iya, akan diberikan sertifikat, tapi tidak tahu apakah dalam bulan ini atau awal tahun. Oh, siap, Bapak. Jadi memang di dalam aturan setelah saya cermati, sertifikat ini menjadi dasar ya untuk mengajar gitu. Nah, problemnya ternyata ketika SK
terbit, sertifikat belum tentu terbit gitu. Jadi ini menjadi apa ya, bahan ini bagi kita untuk evaluasi gitu. Iya itu Pak, mohon nanti dikoordinasikan dengan otoritas pejabat yang berwenang. Siap, siap Bapak. Terima kasih Bang Jan. Mungkin itu klarifikasi dari terkait sertifikat. Siap. Terima kasih banyak Mas Danan untuk tambahan informasinya. Siap. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu nanti sertifikatnya Pak Isa ya, terbit di tahun yang akan datang. Baik. Terima kasih. Baik, ada tambahan mungkin Bapak Ibu? Mas Anang ada yang ingin tambahkan? Jadi Iya tadi untuk virtual background sudah dikirimkan ke grup WhatsApp dan grup chat Bapak Ibu. Yang biru untuk panitia dan Maiswara untuk mudah mengidentifikasi, serta yang merah nanti untuk peserta yang sudah dituliskan per KL. Demikian Bang Jan. baik, terima kasih banyak Mas Anang. Bapak Ibu silakan bisa di-download, ada di grup, ada di chat Zoom ini juga sudah dibagikan oleh Mas Anang. Virtual background sesuai dengan instansinya masing-masing. Virtual background ini bisa dibagikan ke peserta ya Bapak Ibu supaya nanti digunakan pada hari H atau hari kegiatan diklatnya. Link Zoom-nya nanti akan menyusul kami bagikan ke grup ya Bapak Ibu untuk dibagikan dikirimkan ke peserta. Baik, pertanyaan bisa? Ya silakan Pak Lilik. Iya, terima kasih Pak Januarman. Mungkin dari tadi sekian yang sudah dijelaskan, kira-kira ada nggak mungkin Pak rangkuman job desk dari PIC nih Pak? Karena kan kami juga di sini sepertinya juga menjadi istilahnya mungkin ya perantara